punya masalah tutak-tutak, akhirnya kita minum, mabuk dan segala macam begitu. Ayolah kita segera kembali lagi kepada Allah, tobati semuanya. Tobati semuanya karena Allah yang akan mengubah hatinya. Ya muqallibal qulubi tsabit qulubi ala dinik. Hanya Allah yang membolak-balikan hati di atas agamanya. Siapa sebenarnya sekarang sudah yakin berikrar bahwa kita sudah memeluk Islam, ya, beragama Islam. Tapi Islam benar-benar Islam yang sesungguhnya secara keseluruhan. Bagaimana cara amalkan sedikit demi sedikit. Insya Allah itu hanya salah satu bentuk dosa besar. Kemudian memutuskan tali silaturahmi. Sebagai contoh kemarin, ini punya sifat benci sama si A, tapi gak mau ngomong, akhirnya kayak minyak sama air. Nah, ini hindari. Karena akan mencabut keberkahan keluarga. Gitu. Alhamdulillah kan jadi semua terbongkar kemarin. Oh ternyata kamu selama ini punya unek-unek kan gitu. Tapi ini demi kebaikan bukan aib. Apalagi ini keluarga besar. Memutuskan tali silaturahmi. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Bagi istri durhaka kepada suami. Ini perlu diwaspadai. Kita secara tidak langsung terkena hukum itu misalnya. Padahal nggak ada tujuan ingin durhaka gitu. Nak, minta tolong belikan ini. Enggak, saya nggak mau. Nah, ini gitu. Bahkan mau bilang aja nggak boleh kan gitu. Seperti hanya karena seorang istri sudah terputus amanahnya dari seorang ibunya, seorang bapaknya kembali kepada suami, sekarang patuhnya kepada suami. Selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nih, Jadi, saya mau tanya. misalnya seperti itu. Kalau saya nih pengen tidur di rumah ibu, kata suami, jangan tidur di rumah ibu, pulang sekarang. Nah, saya pengen kan nggak pernah gitu, ibu kan kalau ditidurin saya kan senang. Sedang suami, jangan tidur di rumah ibu, kata gitu. Saya bingung gimana. Turutin suaminya. Nah, Gitu. jadi mungkin dengan penuh penjelasan dulu, gitu, Bang. Harus dijelasin dengan lembut ya, dengan lembut. Gitu. Kalau memang suami belum mengizinkan, berarti ada yang lebih dipentingkan dari beliau. Sebenarnya Gitu. harus bisa Nah, yang jadi istri, anak saya harus bisa gimana ngebaikin orang tua sendiri, kan gitu ya, Ustaz ya. Jadi ntar kan suaminya, oh iya tertarik kan gitu. Iya, memang harus seperti itu karena memang dalam forum keluarga ya seperti anak orang itu kan nggak ada yang namanya walaupun amanahnya sudah terpindah tapi tetap orang tua kan gitu. Cuma berbeda maknanya gitu. Jadi keputusan yang penuh mutlak patuhnya kepada suami walaupun tidak bertentangan, yang harus tidak bertentangan dengan syariat. Kalau yang bertentangan ya harus kita cegah kan gitu maksudnya. Suruh mabok, Misalnya ibu ini sudah suruh keluar, nah di sana ada barang suruh ambil misalnya. Ini kan bertentangan dengan syariat. Contoh kan gitu. Nah itu boleh kita melarang gitu karena bertentangan dengan syariat. Nah kalau misalnya minta izin misalnya di teh, nah Pak atau Ayah saya mau silaturahmi ke ibu, tapi harus ngomong gitu. Kalau misalnya kenapa nggak boleh? Nah, iya harus terang-terangan, nggak boleh sembunyi walaupun tujuannya baik gitu. Menurut teteh, oh saya kan mau ketemu ibu saya. Ini ada seorang kisah, ya ketika itu. Saya semalam kan tahu, iya. saya di rumah ibu, kata saya. Suruh pulang. Ya orang udah malam, hari dia udah tidur ya udahlah. Emang kenapa orang di sana? Orang-orang juga belum pulang, suruh pulang iya. kan gitu. Suaminya kan nggak ada lah. Bagian suaminya ya, soalnya ada di rumah. Begitu. Memang mungkin karena ada rasa kekhawatiran itu tadi. Kedua ya karena bentuk kecintaannya, cuman belum tertata. Gitu. Ya itu lagi. Kembali lagi kepada dasar landasan ilmu. Mudah-mudahan beliau dikasih hidayah, diluruskan dan dibimbing sama Allah. Siapa yang mau menyesatkan kalau sudah Allah yang membimbing? Gak ada yang bisa gitu. Dan begitu sebaliknya kalau Allah mau menyesatkan hambanya, siapapun yang mau mengarahkan gak akan bisa. Itu sebagai contoh. Jadi semua ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan semua dari kemarin, dari teman saya ini, dari Ustadz Martin, dari Ustadz Minggar, seluruhnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena lidah ini sangat sensitif dengan kesalahan, bener nggak? Kalau kita lagi ngobrol seperti ini kan kadang nggak terkontrol, barangkali ada ucapan yang menyinggung. Apalagi saya berawal ke sini yang membuka awal kan dari saya. Berarti saya mewakili ke semuanya. Jadi kalau ada unek-unek bapak atau ibu yang nggak berkenan, sampaikan saja. Semoga menjadikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jadi nggak ada kata yang namanya terputus dalam silaturahmi. Itu seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah tetap menyatukan semua keluarga besar ini menjadi yang sangat erat, yang sangat penuh dengan kasih sayang karena Allah. Dan nantinya apa pahala balasannya? Kita akan berkumpul bersama-sama dalam surganya Allah. Amin. Amin. Allah ya Rabbal alamin.
Mungkin dari saya cukup sampai di situ. Barangkali ada mau penambahan, monggo silakan ditambahi pesan-pesannya, kesan-kesannya. Nanti saya akan kasih tambahan untuk foto bersama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas jamuannya ya, Mbak Ibu pagi Lagi dan siaran, Bu. masakin ya Lagi siang pada nonton. makanya malam kita makan Ibu ya perhatiin ya semua Masya Allah Kan ya. Wulan Abang sedang juga terima melakukan kasih siaran ya langsung. sudah diizinin datang ke sini Masya Allah. Walaupun tidak ada kekurangan sama sekali dari diri kita ya kami Insya Allah sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Mudah-mudahan ya, seperti yang tadi disampaikan tetangga, kita niatnya di sini silaturahim, menjalin hubungan keluarga. Ya, Insya Allah silaturahim kita nggak putus sampai di sini. Mudah-mudahan di lain waktu yang mungkin saya atau salah satu dari kami bisa bertemu di sini. Oh, kembali. iya, lagi nonton Ibu uang. atau mungkin nanti ada ke Tangerang, nanti boleh main mampir ke tempat kita. Ya, Insya Allah hidup kita terbuka lebar ya untuk didatangi Bapak. Dengan kuning dua. Saya mau banyak terima kasih. Saya nggak ada kata lain lagi selain terima kasih kepada Kajian. kalian ya. Saya dapat saudara baru lagi, Masya Allah. Saya sangat bersyukur ya, apalagi ramah keluarga di sini itu yang ya gimana ya, senang jadinya, ke hati saya jadi senang jadinya. Iya, jadi bapak abah juga saya anggap orang tua sendiri, ibu juga saya anggap orang tua sendiri. Kan? Mati keluarga ini ya, sehingga ketenangan ketentraman Allah hadirkan dalam keluarga ini. Mungkin satu yang saya pesan ini ya untuk anak-anaknya kembali lagi, kalau memang semua sih sebenarnya untuk semua saya mengingatkan untuk pribadi saya juga, kalaupun nanti ada yang salah sama seseorang, mungkin ibu ada yang salah sama anak-anaknya, tegur dengan cara yang baik ya, dan anak-anaknya juga kalau ditegur mengerti, nerima ya, jangan dianggap itu sebagai ujatan atau kebencian ya. Nggak ada orang tua benci anaknya, saya rasa ya. Begitupun anak-anaknya, misalnya ibunya salah atau salah ngomong atau apa ya, langsung tanya sama ibunya emang salahnya di mana gitu ya. Bicarakan yang baik dengan tutur kata yang lembut, jangan dibentak-bentak dengan nada yang tinggi. Itu kita perhatikan itu, karena hati orang tua itu sangat rentan ya, sangat miris. Coba kalian, mungkin bapak ibu sekalian yang sudah menikah ya, atau nih suami ya, terutama coba Kang Ipul pernah berpikir nggak ibu cemburu sama tetehnya ketika mungkin Kang Ipul lebih berpegangan tangan, sedangkan tangan ibu nggak pernah Bang Ipul pegang, nggak ngerasain nggak? Nah seperti itu, makanya apa sih, terlalu sensitif hati orang tua itu, terlalu sensitif ya. Mungkin nanti ibu ada kecemburuan sama mantunya atau sama anak-anaknya ya, mungkin anak-anaknya lebih ke istrinya atau anak-anaknya lebih ke suaminya, atau ibu nggak terlalu dipikirkan gitu kan. Nah itu lebih dijaga lagi sama ibu ya. Kalau memang ada yang ibu pengenkan atau ada anak-anak yang sampaikan langsung ya, jangan sampai ada yang disimpan lagi nih ya, terutama bulan juga nih ya, di hatinya dikontrol, yang udah sakit hati ya, karena orang-orang yang nyakitin kita itu pasti ada ya, pasti ada. Belum nanti kalau udah berumah tangga Terlalu disimpan yang simpen ini lagi, boleh ditanya kakak-kakaknya yang udah berumah tangga ya, pasti cobaan lebih dahsyat lagi ya, bukan sekedar nggak ditemenin. Ya ibu mah apa tuh pengennya kayak gini, kalau umpamanya kerjaan saya kan tiap bulan ya, kalau satu tahun anak saya kan ngasih uang ya, umpamanya ibu pengennya itu suaminya tahu, suaminya ada, istrinya ada nih, biar pada ikhlas ya, biar pada tahunya, jangan sumput-sumputan. Iya, itu Kalau harus. umpamanya suaminya nggak boleh, kan takut nggak boleh, gimana itu istrinya pengen ngasih, suaminya umpamanya takut sama suami, gimana? Ya gini, kan lebih bilang gini, apa? Ya, dengerin. Seorang istri taatnya kepada suami, Iya. gitu ya. Jadi istri ditaatin sama anaknya, gitu, sama anak. Jadi ketika sudah berumah tangga ya lepaslah sudah. Misalnya ibu punya anak perempuan nih ya, sudah tanggung jawabnya terhadap suaminya. Jadi lebih berat ke suaminya. Jadi bukan ke abah. Sekalipun abah bilang, nak kamu kesini, tapi kata suami jangan, itu harus turutin suaminya. Gitu, karena abah kan sudah oper ya kan, udah dioper nih tanggung jawabnya, jadi suaminya yang lebih dituruti. Jadi abah atau ibu juga
lebih berlapang dada terhadap hal ini ya. Kalau misalnya anak abah yang laki-laki, nah itu baru ya, itu masih sama orang tua, masih ada harus berbakti ya sama ibu. Misalnya kan ibu lama ibu harus nggak boleh. berbakti ke ibunya ketimbang sama istrinya gitu ya. Misalnya ibu manggil Kang Ipul nih, Kang Ipul, kamu sini dulu, kata istrinya. Jangan, kan Kang Ipul harus lebih nurutin ibunya ketimbang sama istrinya. Nah, nanti urusan nanti sama istrinya belakang gitu, pelan-pelan ngomongnya ya. Jadi seperti itu ya. Saya rasa coba komunikasi ini dijalankan dengan baik ya, dijalankan dengan baik, jangan sampai ada salah komunikasi lagi satu sama lainnya, yang ada menyimpan benci atau dengki, bahkan berbuah dendam gitu ya. Kan ada juga tuh anak membunuh ibunya ya gara-gara apa ya, entah gara-gara uang, nggak ada gara-gara warisan ya. Anak membunuh orang tuanya kan banyak Pak ya, Pak ya. Iya, makanya jangan sampai seperti itu gitu ya. Komunikasi dijalankan dengan baik. Ya mungkin tetap masih ada. Ya. Sinetronnya masih ada. Di TV itu minta rokok bapaknya dipukul. Ya insya Allah ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dan jadi keberkahan ya. Insya Allah. Mungkin dari saya itu saja. Sepertinya yang mau tambahkan cukup. Pribadinya, ya secara pribadi, selama saya di sini saya mohon diberikan nikmat yang seluas-luasnya, banyak perkataan mungkin manusia tempatnya salah dan dosa ya. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya mohon diberikan nikmat yang seluas-luasnya. Ada rasa haru ketika kita berkumpul di sini, karena Allah ini adalah dengan rahmat Allah kita kumpulkan di sini. Juga kita berharap dengan rahmatnya pula kita nanti dikumpulkan di dalam jannah. Sedikit tambahan tadi, ketika seorang istri tidak diperbolehkan oleh suaminya, ketika sang istri menuruti perintah suaminya dan tidak bertentangan dengan hukum syariat atau hukum Allah, ketika itu juga sang istri sedang memuliakan orang tuanya ya. Itulah salah satu asbab dia memuliakan kedua orang tuanya. Walaupun ibunya dalam keadaan sakit keras, ayahnya dalam keadaan sakit keras, kata suaminya jangan berangkat. Tanpa bertanya dulu kenapa, kau nggak usah tanya itu pun, tidak masalah, ikut suami. Dia sedang memuliakan kedua orang tuanya. Ya, ada satu riwayat ketika itu juga dosa ibu dan bapaknya itu diampuni karena anaknya, karena asbab. Ya, dia melahirkan seorang anak yang soleh yang berbakti kepada suaminya. Setelah dia berbakti kepada ibu bapaknya ya. Jadi kita ikhlaskan juga nih orang tua. Aduh anak saya nggak boleh nengokin sama suaminya, itu ikhlasin itu tadi. Kalau sudah orang tua ikhlas, dia pun diampuni segala dosa-dosanya ya. Sedikit tambahan, sekali lagi saya dari lubuk hati yang paling dalam mohon maaf yang seluas-luasnya kalau sekali lagi selama berada di sini bikin repot di sini abah Bu ya. Insyaallah mudah-mudahan depan saya juga minta doa nih, saya pribadi sama teman-teman minta doanya, mudah-mudahan amin diberikan istiqomahan terus berdakwah, amin, diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan kemudahan dimanapun. Allah cukup dari saya kira-kira yang paling kan. Alhamdulillah semuanya sudah ada penanggapan, dan untuk memperkuat kembali merangkum semuanya, saya mewakili lagi merasa dan mengucapkan rasa syukur yang sangat luar biasa, sangat berterima kasih atas penyambutannya yang sangat luar biasa dan sangat benar-benar merasa nikmat sehingga kami sebenarnya betah gitu, betah. Jadi insya Allah nanti ketika lagi insya Allah pengen mampir juga, betah sekali, betah nyaman. Awalnya saya merasa tidur tidak nyaman mungkin karena capek, ngobrol sampai malam, tapi semakin kesini kan nyaman, kebablasan gitu. Itulah nikmat yang memang Allah berikan kepada kita. Ada kesalahan, itulah kebodohan kami semua, kebodohan kami. Ada ilmu yang bermanfaat, itulah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga terus dalam bimbingannya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya tutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang mau foto-foto, mau foto? Kita langsung aja di luar aja, kita bareng-bareng semua. Di luar. Gimana ya? Mana kameraman?
Di luar. Mungkin ada yang Iya. Boleh di dalam dulu. Ini udah tuh tinggal motor. Beda lah. Muat. Aduh.